Termasuk keistimewaan Sayyidah Khadijah adalah Rasulullah tidak pernah sekalipun lupa pada kecintaan Sayyidah Khadijah padanya. Rasulullah selalu mengenang keindahan masa lalu saat bersamanya dan merawat kebaikan itu dalam keluarga beliau. Bila ada sebuah hadiah datang pada Rasulullah, beliau selalu mengirimkannya pada keluarga Sayyidah Khadijah. Bila ada pembagian pada para sahabat, tidak pernah sekalipun Rasulullah membiarkan keluarga tersebut tanpa ada pemberian. Terkadang beliau menyembelih kambing sendiri, lalu memotongnya menjadi beberapa bagian, kemudian dikirimkan kepada sahabat-sahabat serta kerabat Sayyidah Khadijah. Bila hati Sayyidah Aisyah cemburu pada Sayyidah Khadijah, Rasulullah mengatakan, "Aku telah dikaruniai cintanya, maka aku pun mencintai siapa saja orang yang mencintainya." Bila Sayyidah Aisyah mendengar Rasulullah bercerita tentang beliau, maka datanglah perasaan cemburu dan berkata, "Bukankah dia seorang wanita yang telah memerah gusinya?" Maksudnya adalah kiasan dari rontoknya gigi karena faktor usia. Sudah tua renta, dan Allah telah menggantikannya dengan yang lebih baik, dengan seorang gadis yang masih muda belia. Maka begitu Rasulullah mendengar kata-kata tersebut, beliau marah dan bersabda, "Allah tidak pernah memberikan ganti dengan yang lebih baik darinya. Dialah orang yang pertama kali beriman padaku ketika orang-orang mengingkariku. Dialah orang yang membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku. Dialah orang yang memberikan seluruh miliknya ketika orang-orang menghalang-halangiku. Dan darinya Allah telah memberikanku anak-anak, sementara tidak ada dari kalian yang memberikannya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Sayyidah Khadijah, yakni istri pertama baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdil Uzza bin Qusay al-Asadiyah. Nasab beliau bertemu dengan Nabi Muhammad pada kakek yang bernama Qusay, orang yang telah menyatukan seluruh kabilah Quraisy kembali lagi ke kota Mekkah. Sedangkan ibunya Sayyidah Khadijah bernama Fatimah binti Zaidah bin Al-Asham dari Bani Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Betapa mulianya nasab yang suci ini, yang nasab ini juga menjadi nasab Rasulullah SAW. Allah telah menjaga Sayyidah Khadijah dari kotoran masa jahiliyah. Allah telah melindungi harga diri Tuan Putri yang suci ini dan menjaganya dari segala macam cercaan dan cobaan dengan penjagaannya yang sangat ketat. Oleh karena itu beliau dijuluki dengan Sayyidah Thahirah, yakni Tuan Putri yang suci. Betapa agung karunia yang indah ini. Beliau juga terkenal dengan julukan Al-Kubra yang artinya teragung, karena keagungan pribadinya dalam beberapa peristiwa, dan julukan ini sangat layak dan pantas untuk beliau. Sayyidah Khadijah dilahirkan sebelum hari kelahiran Nabi Muhammad terpaut 15 tahun. Beliau tumbuh di rumah yang suci dari nasab nan bagus, tumbuh di atas perilaku yang mulia dan akhlak yang indah. Beliau adalah seorang wanita sempurna, sempurna paras dan akalnya, kecantikan dan kehormatannya, wanita yang teguh, wanita yang pandai dalam setiap urusan, bagus penataan dan kebijakannya dalam semua urusan, miliki firasat yang kuat, semangat yang tinggi, pendapat yang tepat, pengetahuan yang penuh dengan ketelitian dan antisipasi. Allah menjadikannya seorang yang kaya, dengan nikmat yang luas, dengan banyaknya pembantu dan pelayan. Allah memberikannya harta berlimpah ruah sehingga beliau sanggup menyewa beberapa orang untuk mendagangkan hartanya dengan cara yang halal dan mengupahi mereka sesuai dengan kesepakatan, sehingga masyarakat sekelilingnya bisa mendapatkan manfaatnya secara merata. Maka tampaklah hal-hal tersimpan dari akhlak yang diridhoi tersebut, juga sifat-sifat indah dan suci pada mahkota prestasi menonjol yang dicapai dalam komunitas masyarakat jahiliyah berupa pangkatnya yang tinggi, reputasi yang menjulang. Sayyidah Khadijah diibaratkan sebagai permata yang mahal, suci, tenang dan teguh. Seorang wanita yang akan menjadi pangkal kemuliaan dari anak cucunya yang mulia, yang menjadi pohon berbuah matang baik untuk perseorang ataupun untuk umum. Ya Rabbi, tebarkanlah aroma ridhomu kepadanya dan karuniakanlah pada kami beberapa rahasia yang kau berikan padanya.
Ya Allah, berikanlah sholawat dan salam pada suaminya Sayyidina Muhammad, juga pada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Dan sesungguhnya Allah telah menghendaki Tuan Putri nan suci ini untuk bisa meraih kemuliaan dunia dan keagungan akhirat. Maka sampailah berita tentang Nabi Muhammad kepadanya. Sejak itu beliau berusaha mencari kepastian tentang berita tadi dengan penuh pertimbangan dan penuh keyakinan. Tampaklah padanya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seseorang yang disepakati kemuliaannya, yang terlihat jelas ketakwaannya, kesuciannya, dan amanahnya. Dialah orang yang jujur, yang dibenarkan oleh Allah, seseorang yang mulia, tidak bisa tertandingi atau terkalahkan. Sayyidah Khadijah meyakini bahwa mengajak kerjasama dengan orang yang bersifat seperti ini adalah keberuntungan, dan menitipkan barang padanya insya Allah akan memperoleh laba yang berlipat-lipat. Maka tidak lama setelah itu Sayyidah Khadijah mengundang Rasulullah dan menawarkan rencana perdagangannya, dengan catatan menjualkan barang dagangannya dengan imbalan yang lebih banyak daripada pekerja yang lain. Maka Nabi Muhammad SAW menerima tawaran tersebut dan berangkat dari tanah haram dengan membawa dagangan itu menuju tanah Syam. Dan perjalanan ini adalah perjalanan yang kedua kalinya ke sana, sebab tidak pernah terdengar keterangan bahwa Nabi Muhammad SAW bepergian ke negeri Syam kecuali 2 kali itu dalam tahun yang berbeda, sebagaimana riwayat yang telah diturunkan oleh perawi hadis yang terpercaya. Sayyidah Khadijah juga mengutus pembantu laki-lakinya yang bernama Maisarah dan memerintahkannya agar bersungguh-sungguh dalam membantu Rasulullah. Maka kemudian Allah meletakkan rasa mahabbah pada diri Maisarah sehingga rasa tersebut telah menguasai akal dan hatinya. Dengan rasa mahabbah itu Maisarah membantu Rasulullah dengan tulus, ikhlas, dan menemaninya dengan baik. Maisarah juga melihat dengan nyata sebagian dari hal-hal tersembunyi pada Rasulullah dan mendengar dengan telinganya sendiri cerita-cerita mengenai Rasulullah, termasuk kalimat pendeta Nasturo. Ucapan pendeta ini bukanlah mitos atau legenda. Saat Nabi Muhammad singgah di sebuah pohon di sana, pendeta itu berkata, "Siapakah orang ini yang ketampanannya melebihi dari bulan di Cakrawala?" Maisarah menjawab, "Ini adalah salah seorang yang mulia dari tanah haram." Pendeta itu lantas berkata dengan penuh yakin, "Tidak ada yang singgah di bawah pohon ini kecuali Nabi atau Rasul." Kemudian dia bertanya lagi, "Apakah di kornea matanya selalu ada warna merah?" Maisarah menjawab, "Betul." Pendeta itu berkata lagi, "Ini adalah Nabi yang terakhir, maka berbahagialah bagi orang yang mempercayainya." Kemudian saat Rasulullah berdagang di Syam, pernah terjadi perselisihan harga sebagian barang antara Nabi Muhammad dengan warga setempat. Orang tersebut menyuruh Nabi Muhammad untuk bersumpah atas nama Uzza dan Latta, sebagaimana kebiasaan yang berlaku di antara kaum Arab bila terjadi perselisihan. Maka Rasulullah bersabda, "Demi Allah, aku tidak akan bersumpah dengan nama-nama itu, dan sungguh bila aku bertemu dengan patung itu, aku selalu berpaling darinya." Maka orang itu pun berkata, "Harga yang kau tetapkan itulah yang betul, pendapatmu lah yang benar." Kemudian lelaki itu berkata pada Maisarah, "Demi Allah, sungguh lelaki ini adalah seorang nabi dan kami beruntung mendapatkan kemuliaannya dengan dia berada di pasar ini. Sungguh dialah nabi yang didapati oleh pendeta-pendeta dalam kitab suci kami." Termasuk tanda kenabian Rasulullah yang disaksikan oleh Maisarah adalah Maisarah selalu melihat awan yang menaungi hanya pada Rasulullah, bukan pada yang lain di saat teriknya matahari. Dan sebagian riwayat mengatakan Maisarah melihat 2 malaikat yang selalu menaungi Rasulullah. Setelah Rasulullah menyelesaikan tugasnya dan barang-barang Sayyidah Khadijah telah terjual, beliau pulang kembali ke Mekah dengan membawa keuntungan yang sangat banyak dengan laba yang berlimpah ruah. Tampaklah kegembiraan yang luar biasa dari raut wajah Sayyidah Khadijah. Beliau memuji jerih payah tersebut dengan penuh rasa syukur dan memandangnya dengan penuh kekaguman, penuh hormat, memuliakan Rasulullah dengan penghormatan yang sangat tinggi. Maka pada saat itu membekaslah keindahan pribadi Rasulullah dalam hati Sayyidah Khadijah. Disimpanlah nilai yang tinggi itu di dalam dadanya, dan perasaan itu semakin bertambah.
Setelah Maisarah menceritakan segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang telah terjadi pada Rasulullah, tentang kejadian-kejadian aneh, keajaiban-keajaiban yang bukan dari manusia biasa, yang hal itu semua merupakan tanda kenabian. Maisarah menceritakan tentang mendung yang selalu mengiringi Rasulullah dimanapun beliau melangkah, seakan-akan mendung itu menjadi sebaik-baiknya teman. Maisarah menceritakan juga isi pembicaraan pendeta Nasturo tentang taatnya onta yang ditunggangi oleh Rasulullah, tentang diperpendeknya jarak bumi yang jauh menjadi lebih dekat, tentang bimbingan Tuhan yang selalu bersamanya di setiap langkahnya, tentang kerikil-kerikil, bebatuan yang tiba-tiba menjadi lunak setelah diinjak oleh kaki Rasulullah. Semua ini adalah yang disimpan dalam hati Maisarah dan yang dilihat oleh kedua matanya. Maisarah juga menceritakan tentang keindahan perilaku Rasulullah, akhlaknya, cara interaksinya, ditambah lagi tentang kejujurannya dalam bicara, amanahnya, kemuliaan akhlaknya, dan religiusnya. Sifat-sifat dan akhlak-akhlak yang mulia ini ada pada diri Rasulullah dan telah terbukti kuat pada diri Sayyidah Khadijah, dan dia telah meyakininya. Maka tiba-tiba beliau merasa ada perasaan lain yang baru datang terhadap sosok dan hakikat Rasulullah. Sayyidah Khadijah merasa bingung memikirkan perasaannya. Ada kebimbangan bersemayam di antara hati dan perasaannya. Padahal tak lama sebelum hal ini terjadi, Sayyidah Khadijah telah berkali-kali menolak laki-laki yang datang melamarnya. Sementara mereka memiliki pangkat dan harta, yang pada akhirnya mereka pun pulang dengan tangan hampa dan kecewa. Dan ketika Allah menghendaki kebahagiaan yang kekal, kemuliaan yang tinggi untuk Sayyidah Khadijah lebih tinggi daripada segenap wanita bumi, maka muncullah tekadnya untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Dan tampak jelas bagi Khadijah bahwa Nabi Muhammad adalah harta simpanan dan ilmu ajaib yang selama ini dia cari. Maka Siti Khadijah memilih Rasulullah sebagai pendampingnya, seorang yang bersih, jujur yang kelak akan memimpin semua manusia, seorang yang tampak dari wajahnya tanda-tanda kecerdasan dan ketampanan, seseorang yang mengumpulkan nilai kesempurnaan dan keagungan, seseorang yang tergambar padanya jiwa kepemimpinan, tanda-tanda keberhasilan dan suatu saat nanti akan menjadi panutan. Maka tidak ada langkah yang patut dilakukan kecuali mengundang dan menawarkan dirinya untuk dinikahi. Sayyidah Khadijah melamar Rasulullah dan berkata, "Wahai putra paman, sesungguhnya aku menginginkanmu menjadi pendamping hidupku karena hubungan kerabat kita, karena kemuliaanmu dan tingginya derajatmu." Di dalam sebuah riwayat, Sayyidah Khadijah mengutus Nafisah binti Munyah sebagai penyelidik. Dia bertanya, "Kenapa kau belum mau menikah?" Rasulullah menjawab, "Aku belum memiliki apa-apa." Nafisah berkata, "Bagaimana jika semua hal itu sudah ditanggung dan kau diinginkan oleh wanita yang kaya, cantik, serta cakap?" Rasulullah menjawab, "Dengan siapa?" Nafisah pun menjawab, "Khadijah." Maka beliau pun menyetujuinya. Dan Sayyidah Khadijah melihat ketakwaan, sifat zuhud dan sifat malu semua ada pada diri Rasulullah dan telah menjadi tabiatnya. Telah datang sebuah berita pada Sayyidah Khadijah bahwa sesungguhnya awan dan pepohonan rindang keduanya menaungi Rasulullah dengan menjadi bayang-bayang. Telah sampai pula berita bahwa janji diutusnya seorang Rasul oleh Allah telah tiba masa pemenuhannya. Maka Sayyidah Khadijah mengajak Rasulullah untuk menikah. Dan betapa beruntungnya bila orang-orang pintar berhasil meraih cita-citanya. Pada saat itu Allah memberikan ilham pada Rasulullah untuk menyetujui harapan tersebut. Maka kecocokan ini merupakan suatu langkah yang berkah. Kemudian Rasulullah meminta pendapat pada paman-pamannya yang mulia dan mereka pun mendukung pernikahan ini. Lalu majulah Sayyidina Hamzah dan mengutarakan maksud tersebut pada paman Sayyidah Khadijah menurut suatu riwayat pada ayahnya. Namun menurut pendapat yang sahih, ayah Siti Khadijah yang bernama Khuwailid telah wafat sebelum terjadinya perang Fijar. Maka berkumpullah para pembesar Quraisy yang diketuai oleh Abu Thalib yang saat itu menjabat sebagai juru bicara kaum Quraisy. Dia berkata,
Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kami sebagai keturunan Nabi Ibrahim dan cucu Ismail, cucu Ma'ad, cucu Mudor. Allah telah menjadikan kita sebagai pengelola Ka'bah dan perawat tanah haram, yang telah menjadikan untuk kita rumah ini tempat tujuan umat seluruh dunia, menjadikan tanah suci sebagai tempat yang aman, menjadikan kita sebagai pemimpin manusia. Keponakanku ini yang bernama Muhammad bin Abdillah, bila dia dibandingkan dengan orang lain, dia pasti akan lebih unggul. Soal materi memang dia masih kurang, karena harta itu tak ubahnya seperti bayangan yang akan hilang, dan harta adalah sesuatu yang berubah. Dan ponakanku Muhammad ini sudah kalian ketahui silsilah kerabatnya. Dia telah melamar Khadijah binti Khuwailid. Dia telah menyerahkan maharnya, baik yang tempo ataupun yang kontan, dengan sejumlah uang dariku. Dan demi Allah, setelah ini tidak lama lagi dia akan memiliki kejutan yang besar dan tingkah yang menghebohkan. Kemudian berdirilah Waraqah bin Naufal dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita seperti yang telah Anda ucapkan, dan memberikan kemuliaan pada kita seperti yang kau sebut satu persatu. Kita adalah para pemimpin kaum Arab dan pembesar mereka. Kalian layak untuk menyandang semua kemuliaan ini. Tidak ada satu keluarga pun dari kita yang mengingkari keutamaan kalian, serta tak ada seorang pun dari bangsa Arab yang mengingkari keunggulan kalian. Dan kami memang berkehendak memiliki hubungan pertalian pernikahan bersama kalian. Maka saksikanlah wahai seluruh kaum Quraisy bahwa aku telah resmi menikahkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdillah dengan mas kawin 500 dirham. Kemudian Waraqah berhenti berbicara. Abu Thalib lantas berkata, aku ingin agar paman Khadijah ikut berbicara. Maka paman Sayyidah Khadijah pun berdiri untuk berbicara. Saksikanlah wahai kaum Quraisy bahwa aku telah menikahkan Muhammad bin Abdillah dengan Khadijah binti Khuwailid. Dan hal itu disaksikan oleh seluruh pemuka Quraisy. Disebutkan dalam kitab Sirah Ibnu Hisham bahwa Rasulullah memberikan mahar 20 onta yang bagus. Menurut riwayat lain, beliau memberikan 12,5 uqiyah emas. Semua keterangan ini tidak bertentangan dengan isi khutbah Waraqah bin Naufal yang telah lewat bahwa mahar Sayyidah Khadijah adalah 500 dirham. Sebab dua informasi mahar itu bisa dikompromikan dengan taksiran harga atau ditafsiri bahwa salah satu dari dua pemberian itu atas nama mahar, sedangkan yang lain adalah hadiah dari pamannya Abu Thalib untuk Sayyidah Khadijah. Atau bisa diartikan bahwa Rasulullah menambahkan mahar dari beliau sendiri dan yang lainnya pemberian dari pamannya, dan semua itu bisa dinamakan mahar. Nabi Muhammad pun menikah dengan Sayyidah Khadijah tatkala beliau telah sempurna berumur 25 tahun, dan ibunda kita yakni Sayyidah Khadijah mencapai 40 usianya. Penulis kitab Ghurratul Absar berkata, dan ketika Rasulullah kembali dari perjalanannya ke Syam, ke kota Makkah, saat umur beliau mulai memasuki usia 26 tahun, maka beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah yang waktu itu berumur 40 tahun telah lewat dari usianya. Pada peristiwa itu Rasulullah SAW menyembelih seekor atau 2 ekor unta. Hal ini membuat para pencintanya bergembira dan mereka menjadi lapang. Semakin merebaklah kebahagiaan, rasa sukacita tampak dari wajah mereka. Terbalutlah hati yang semula terluka, orang yang hasut tidak akan bisa memimpin dan semakin larut dalam kesedihannya. Abu Thalib berkata, segala puji hanya bagi Allah yang telah menghilangkan segala susah dan duka dari kita. Dan penyair menyatakan dalam gubahan syairnya, wahai Khadijah, janganlah merasa ogah pada Muhammad, karena dia adalah bintang terang laksana bintang perkat. Sebelum Sayyidah Khadijah menikah dengan Rasulullah, Sayyidah Khadijah telah menikah dengan 2 orang. Mereka adalah Hindun Abu Halah bin Zarah dari suku Adi, dan yang kedua adalah Atik bin Aid bin Mahzum al-Quraisy. Ulama berselisih pendapat tentang manakah di antara keduanya yang lebih awal menikah dengan Sayyidah Khadijah, sebab tidak ada dalil yang kuat yang menjelaskan penentuan hal itu. Dan Sayyidah Khadijah memiliki putra dari selain Rasulullah, yaitu Abu Manaf dan seorang wanita yang bernama Hindun. Mereka ini dari suami yang bernama Atik. Menurut sebagian riwayat, Hindun ini masuk Islam dan beruntung mendapat status sahabat dan mengakui kenabian Nabi Muhammad.
Sayyidah Khadijah juga memiliki putra dari Abi Halah yang juga bernama Hindun, namun dia seorang laki-laki. Hindun yang ini adalah sahabat agung yang mengikuti jalannya perang Badar dan Uhud. Beliau yang meriwayatkan hadis masyhur tentang sifat-sifat fisik Nabi Muhammad SAW. Beliau terbunuh saat terjadi perang Jamal di barisan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sebagian riwayat mengatakan bahwa Hindun ini meninggal di Basrah terkena wabah taun. Konon yang meninggal pada peristiwa itu ada 70 orang. Diceritakan saat semua orang sedang sibuk mengurus jenazah masing-masing keluarganya, sehingga jenazah Hindun ini tidak dihiraukan. Tidak ada seorang pun yang mau mengurusnya. Maka saat itu berteriaklah seseorang, "Wahai Hindun, wahai kasihan anak tiri Rasulullah." Maka seketika itu juga seluruh jenazah-jenazah yang tadinya dibawa langsung diletakkan di tanah dan orang-orang segera berebut mengangkat jenazah Hindun. Tempat itu berubah menjadi penuh sesak. Semua arah terisi lautan manusia yang ingin mengangkat jenazahnya, sehingga karena begitu banyaknya yang mengangkat, jenazah itu diangkat hanya dengan jari. Sebagian orang berkata, sesungguhnya yang meninggal karena taun itu adalah putra Hindun yang kebetulan namanya juga Hindun, dan perihal ini menjadi perbedaan pendapat antar ulama. Hindun ini adalah orang yang fasih, sastrawan. Dia sanggup menuliskan sifat-sifat seseorang dengan kata-kata yang indah. Dia telah meriwayatkan sifat-sifat Rasulullah dengan bahasa yang menawan dan tepat. Dia berkata, "Aku adalah putra dari manusia termulia, baik dari jalur ayah atau ibu, baik dari saudara atau saudari. Ayahku adalah Rasulullah, ibuku adalah Sayyidah Khadijah yang diridhoi Allah, saudaraku adalah Qasim, dan saudariku adalah Fatimah." Sayyidah Khadijah juga memiliki 2 putra dari Abu Halah selain anak yang telah disebut di atas. Yang pertama adalah Thohir, yang kedua adalah Halah. Sayyidah Khadijah memiliki beberapa peranan penting saat bersama Rasulullah yang patut kita syukuri. Tiada pernah disebut kisah tentang turunnya wahyu atau kenabian Rasulullah, kecuali nama Khadijah selalu tersebut bersamanya. Dan kami akan menuturkan kisah pertama kali turunnya wahyu agar kita lebih mengerti betapa pentingnya peranan Sayyidah Khadijah dan betapa tinggi kemuliaannya. Perlu kita ketahui bahwa pertama kali peristiwa dimulainya kenabian Rasulullah disebutkan bila beliau melewati sebatang pohon atau batu, benda-benda itu selalu mengucapkan "Assalamu alayka ya Rasulullah", serta banyak lagi tanda-tanda kenabian yang lain. Yang paling terkenal adalah mimpi yang selalu menjadi kenyataan. Rasulullah tidak pernah melihat suatu dalam mimpinya kecuali itu pasti menjadi kenyataan. Kemudian Allah memberikan kecenderungan untuk menyendiri padanya. Tidak ada suatu yang lebih disukainya selain dari menyepi. Maka pada setiap tahunnya Rasulullah tinggal di Gua Hira selama sebulan untuk menyibukkan diri beribadah dan bertafakur tentang kerajaan bumi dan langit. Bila beliau akan mendaki Gua Hira, Sayyidah Khadijah selalu menyediakan semua perbekalan dan memenuhi semua kebutuhannya, mempersiapkan segala hal, baik makanan dan minumannya, juga memudahkan segala sesuatu yang mampu beliau lakukan agar terlaksana semua keinginan Rasulullah. Dengan demikian, beliau bisa berkonsentrasi penuh beribadah, fokus menghadap Allah, dalam keadaan lapang hati, terlepas dari segala sesuatu yang bisa melupakannya. Bila Sayyidah Khadijah merasa lama tidak berjumpa dengan Rasulullah, maka Sayyidah Khadijah rela meninggalkan segala urusannya. Beliau rela berangkat mendatangi tempat di mana sang kekasih berada, sedang hatinya penuh rasa cemas mengkhawatirkan Rasulullah. Dan manakala Sayyidah Khadijah menjumpai Rasulullah tengah tenggelam dalam lautan zikir, tenggelam pada ketauhidan Allah, tengah menyatu hati dengan pikirannya, Sayyidah Khadijah langsung turun lagi pulang ke rumah dan tidak mengajak bicara sepatah kata apapun pada Rasulullah, agar tidak memutus konsentrasi zikirnya pada Sang Khalik. Beliau lebih memilih menunggu kedatangan Rasulullah di rumah, berusaha keras menghilangkan keresahan itu, berupaya menghibur hati sendiri daripada mengganggu konsentrasi Rasulullah. Konon Sayyidah Khadijah memiliki firasat yang tepat.
memiliki pandangan yang tajam dan pikiran yang jernih. Beliau sangat mempercayai bahwa seseorang seperti suaminya, Sayyidina Muhammad Al-Amin ini kelak akan membawa ruhani tinggi, jiwa yang penuh dengan gelora semangat, akan menyandang kemuliaan yang belum pernah diketahui oleh orang Quraisy secara mutlak. Ditambah lagi dengan cerita yang didapatkan dari Maisarah budaknya. Beliau sangat mempercayai bahwa suaminya kelak suatu saat akan memiliki perihal yang sangat besar, akan menjadi bahan perbincangan para musafir ataupun orang yang menetap, akan membuat catatan sejarah baru, akan membuat dunia tergoncang terperangah keheranan, kebingungan, dan bangga. Betapa hebat mata batin Sayyidah Khadijah yang selalu memandang sesuatu dengan penuh kebenaran dan rasa cinta. Pandangan yang selalu melindungi Rasulullah dengan kasih sayang yang meliputi seluruh keadaannya. Betapa agung hati Sayyidah Khadijah yang penuh belas kasih, yang selalu membekali Nabi Muhammad dengan perhatiannya. Jantungnya selalu berdegup keras mengungkapkan kegembiraan seraya menunggu-nunggu kapan datangnya hari ditancapkannya bendera kemenangan, hari dicanangkannya undang-undang pemerintahan baru. Hari demi hari berlalu dengan mengikuti rutinitas seperti biasa. Maka belum genap Rasulullah berumur 40 tahun, tiba-tiba datanglah hari yang telah ditentukan oleh Allah untuk menyampaikan berita dari langit. Tepat pada saat Rasulullah dalam posisi beribadah di Gua Hira. Sedang sebelumnya Allah telah memperlihatkan beberapa tanda-tanda kenabiannya. Saat itu terbukalah semua pintu. Datanglah malaikat Jibril utusan Allah, sedang Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur. Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Rasulullah menjawab, "Aku bukanlah orang yang bisa membaca, dan aku bukan termasuk golongan para pembaca." Jibril pun kemudian memeluk erat Nabi Muhammad SAW sehingga membuat Rasulullah sulit bernafas dan tubuhnya melemah. Jibril itu kemudian mengulangi perintahnya. Rasulullah menolak lagi. Maka Jibril itu memeluk kembali dengan erat dan tidak melepaskan tubuhnya sampai tubuh itu hampir jatuh tergeletak. Kemudian saat ketiga kalinya Jibril membaca, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara pena. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Surat Al-Alaq ayat 1-5. Betapa agung berita gembira yang dihantarkan oleh tangan kebaikan dari haribaan pemberi kenikmatan kepada paling mulianya insan. Hal ini juga dikuatkan dalam surat Ar-Rahman ayat 1-4 yang berbunyi, "Tuhan yang maha pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara." Dan tidak perlu diragukan bahwa Rasulullah lah yang dimaksud dalam surat Ar-Rahman tersebut, yang diajari oleh Zat yang maha Rahman Rahim. Maka kembalilah Rasulullah kepada istrinya setelah menyaksikan peristiwa penghormatan ini dalam keadaan hati yang masih berdebar ketakutan karena kejadian yang dilihatnya, berupa kerasnya suara yang didengar, kuatnya bacaan yang dibaca. Hampir saja jantung beliau terlepas seandainya tidak dikuatkan oleh pertolongan Allah. Rasulullah berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Lalu Sayyidah Khadijah mengambil selimut dan menutupi tubuh Rasulullah. Dan ketika rasa takut itu sudah pergi, Rasulullah berkata pada istrinya, "Sungguh aku mengkhawatirkan keadaan diriku. Ayahku, ibuku, dan diriku menjadi tebusannya." Sayyidah Khadijah menjawab, "Tidak, demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Allah akan mengkaruniakan untukmu kemuliaan, pangkat, dan martabat. Sifat-sifat muliamu cukup banyak. Engkau selalu menyambung persaudaraan. Tanganmu tidak pernah henti memberikan hadiah pada para tamu. Engkau selalu menanggung kesusahan orang yang sengsara, selalu mengusahakan hal-hal yang tidak ada. Engkau menjamu para tamu. Engkau selalu menolong orang yang menderita karena terzalimi, pada setiap hati yang terluka. Tegarlah wahai anak paman, karena hanya untukmu kabar gembira ini diberikan. Demi Allah, aku yakin bahwa Allah tidak akan memperlakukanmu kecuali dengan baik. Dan aku bersaksi bahwa engkaulah Nabi yang ditunggu-tunggu oleh umat ini. Sekarang masamu telah datang.
Pembantuku juga sudah menceritakan tentang hal ini. Juga ucapan Pendeta Bahiro telah mengabarkan tentang kenabianmu dan memerintahkanku untuk menikah denganmu sebelum 20 tahun yang lalu. Kemudian berangkatlah Sayyidah Khadijah bersama Rasulullah menuju Waraqah bin Naufal untuk menceritakan peristiwa itu dengan rinci. Sesampainya mereka di sana, Waraqah berkata pada Rasulullah, "Ceritakan sendiri kejadianmu, wahai tuanku yang pandai." Kemudian Rasulullah menceritakan apa yang ia lihat dan dengar dari malaikat Jibril. Waraqah berkata, "Demi Allah, dia adalah malaikat mulia yang pernah turun pada Nabi Musa, nabinya orang Israel. Seandainya fisikku segar bugar pada saat itu, pasti aku akan mendukungmu dan membantumu dakwah." Di dalam sebagian riwayat diterangkan, saat pertama kali wahyu turun, Sayyidah Khadijah berkata pada Rasulullah, "Bila datang temanmu dengan membawa wahyu," maksudnya malaikat Jibril, "kabari aku." Dan ketika malaikat Jibril datang, Rasulullah memberitahu. Maka Sayyidah Khadijah berkata, "Duduklah di sebelah kananku." Maka duduklah Rasulullah di sebelah kanan. Sayyidah Khadijah berkata, "Apakah engkau melihatnya?" Rasulullah menjawab, "Iya, aku melihat." Sayyidah Khadijah berkata, "Duduklah di pangkuanku." Maka duduklah Rasulullah di pangkuan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah berkata, "Apakah kau melihatnya sekarang?" Rasulullah menjawab, "Iya." Kemudian Sayyidah Khadijah membuka kerudung kepalanya dan bertanya, "Apakah kau melihatnya sekarang?" Rasulullah menjawab, "Tidak." Sayyidah Khadijah berkata, "Ini bukanlah setan, dia benar malaikat dari beberapa malaikat Allah." Malaikat Jibril telah mendatangi Rasulullah di rumah Sayyidah Khadijah. Orang yang pandai akan selalu merenung dan memikirkan segala urusannya. Kemudian Sayyidah Khadijah menyingkap kerudungnya agar bisa memastikan benarkah hal ini wahyu ataukah omongan karena hilang kesadaran. Malaikat Jibril kemudian menghilang saat dia membuka kerudungnya. Bahkan dia tidak akan menampakkan diri lagi sampai Sayyidah Khadijah menutup kembali rambutnya. Sayyidah Khadijah melakukan tindakan tersebut upaya berhati-hati dalam memilih agamanya dan agar menambah keyakinannya. Sedang Nabi Muhammad sejak semula memang telah percaya bahwa hal itu adalah wahyu tanpa ada keraguan atau kebimbangan. Dan pada saat yang indah tersebut, dunia mendapat keberuntungan dengan terutusnya Nabi Muhammad SAW. Dari gunung yang pantas diakui, di hari yang telah ditentukan Allah, bersinarlah matahari yang menerangi alam semesta dengan cahaya baru. Alam pun menyambutnya dengan suasana pagi penuh bahagia. Sedangkan pada hari-hari yang telah lewat, alam semesta selalu menyambut kemunculan matahari pagi dengan cahayanya. Tapi semua itu tidak memberikan kebaikan atau kebahagiaan bagi umat manusia. Betapa sering matahari bersinar namun gelap di hati. Betapa banyak suasana cerah tapi petang di batin. Tapi dari tempat yang teduh itu dan dari atas gunung yang gersang yang kokoh namun tidak menjulang tinggi, terjadilah apa yang tidak pernah terjadi di beberapa kota besar dengan kemajuannya, dengan kemodernannya, dan ketinggian pendidikannya dengan kemegahan perkantorannya. Dari gunung tersebut muncullah karunia Allah untuk umat ini dengan terutusnya Nabi Muhammad yang kelak akan menghilangkan penderitaan, akan menerangi kegelapan. Dengan sebab terutusnya Nabi Muhammad muncullah perubahan. Watak liar jahiliyah sekarang telah berubah menjadi watak disiplin dan bersih. Anugerah yang semula tersia-siakan sekarang menjadi bersinar dengan sebab petunjuk dari kekasih Allah. Anugerah itu telah berpindah pada posisi yang lebih tinggi, pada posisi memotivasi kebaikan dan memperingatkan dari keburukan, pada posisi amar ma'ruf nahi mungkar. Anugerah itu mengalir ibarat air yang deras atau api yang membara, sehingga muncul beberapa perubahan di segala bidang, merubah penggembala unta menjadi pemimpin umat, menjadi khalifah yang menguasai dunia, yang mampu menyelesaikan segala macam masalah, menjadi pahlawan negeri, menjadi penakluk bangsa yang bermartabat dan membawahi beberapa pasukan. Dengan perubahan ini pula, muncullah keadilan di mana-mana, tersebarlah cahaya kebenaran, berkuranglah perselisihan di antara sesama, hilanglah saksi palsu, berubahlah keadaan menjadi lebih baik. Para pedagang sekarang menjadi jujur dan amanah, orang kaya menjadi dermawan,
Orang miskin menjadi mampu menjaga kehormatannya dan berupaya untuk berpenghasilan. Orang-orang yang sudah punya pekerjaan menjadi lebih bersungguh-sungguh dan memberikan manfaat. Orang yang semula menjadi pemimpin sekarang menjadi rendah hati dan memiliki belas kasih. Kepala gudang penyimpanan sekarang pandai menjaga, mengerti cara menginfakkannya, dan hakim menjadi adil dan bijaksana. Sungguh Allah telah memberikan berbagai keistimewaan pada Sayyidah Khadijah. Sosok yang laksana sebutir permata terpelihara dan mutiara terawat ini dengan kelebihan-kelebihan teramat banyak dan pekerti yang terpuji. Di antaranya, beliau Sayyidah Khadijah adalah yang berinisiatif menginginkan Rasulullah menjadi suaminya. Beliau juga wanita pertama kali yang dipersunting Rasulullah. Resepsi pernikahan malam itu adalah walimah pertama yang dibuat oleh Rasulullah. Beliau wanita yang menemani Rasulullah sampai akhir hayatnya. Rasulullah pun membalas cinta ini dengan tidak menikahi wanita lain sampai akhir hayatnya. Setelah melihat ketulusan khidmahnya, beliau istri yang dikebumikan oleh Rasulullah di Makkah dan Rasulullah turun sendiri ke liang lahatnya. Beliau hidup bersama Rasulullah selama 24 tahun dengan sangat rukun, menjadi teman hidup yang begitu baik, mencintai Rasulullah sepenuh cinta, membenarkan risalah Rasulullah sepenuh hati. Tak pernah beliau melihat Rasulullah menginginkan sesuatu kecuali akan mendatangkannya dengan segera, menjadikannya sebagai hadiah di hadapannya. Sebelum diutus menjadi nabi, Rasulullah menginginkan Zaid bin Harisah, budak kecil milik Sayyidah Khadijah, maka pada saat itu juga diberikannya anak itu dengan suka hati. Dengan pemberian ini, selanjutnya Zaid mendapatkan kemuliaan menjadi anak angkat Nabi Muhammad, menjadi orang yang bahagia, beruntung termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan meraih kecintaan penghulu para utusan. Termasuk dari keistimewaan Sayyidah Khadijah yang mengangkat beliau pada derajat kemuliaan dan kesempurnaan tertinggi adalah beliau orang yang pertama kali masuk Islam, baik dari kalangan laki-laki atau perempuan. Beliau orang yang pertama kali mempercayai Rasulullah, menolong dan mengokohkan perjuangannya. Lewat keimanan Khadijah, Allah juga meringankan segala kesedihan Nabi, menghilangkan segala rasa lelah, murung dan susah yang dialaminya saat berdakwah. Rasulullah tidak pernah mendengar kata pendustaan, pengingkaran, atau melihat sikap keras kepala dari golongan kufar, lantas menceritakannya pada Siti Khadijah, kecuali selalu akan mendapatkan saran dan solusi terbaik untuk mengatasinya. Sayyidah Khadijah selalu bisa meringankan beban yang ditanggung Rasulullah. Beliau bisa memberikan ketenangan jiwa, memberikan kasih sayang, menghibur, meneguhkan kabar gembira untuk masa yang akan datang, memberikan semangat dan cita-cita nan indah. Dan telah tertulis dalam beberapa hadis bahwa Sayyidah Khadijah mendapat kehormatan sholat berjamaah bersama Rasulullah, diajari praktek wudhu dan sholat menghadap Masjidil Haram. Sebelumnya malaikat Jibril telah mengajarkan pada Rasulullah cara-cara sholat sebelum ditetapkan perintah sholat 5 waktu pada malam munajat dengan Allah, yakni peristiwa Isra Mi'raj. Sebelum itu Rasulullah sholat sehari semalam 2 kali, pagi dan petang. Dinukil dari sebuah riwayat dari Yahya bin Afif, beliau berkata, "Aku datang ke kota Mekah pada masa jahiliyah, pada musim haji, tepatnya di daerah Mina. Aku singgah di rumah Abbas bin Abdul Muttalib. Saat itu matahari terbit, maka keluarlah seorang laki-laki dari kemah dekat dengan tempatku. Kemudian dia menghadap ke Ka'bah, berdiri dan sholat. Tidak seberapa lama kemudian datang seorang anak kecil berdiri di sebelah kanannya. Tidak seberapa lama lagi datang seorang wanita berdiri di belakang mereka berdua. Orang yang pertama itu rukuk dan diikuti oleh anak kecil dan wanita itu. Kemudian orang itu berdiri dan diikuti oleh keduanya. Kemudian dia bersujud dan mereka pun bersujud. Lalu aku bertanya pada Abbas, "Wahai Abbas, adakah suatu yang besar terjadi?" Abbas menjawab, "Iya, sesuatu yang penting telah terjadi. Tahukah kamu siapa mereka?" Aku menjawab, "Tidak." Abbas berkata, "Orang yang pertama itu adalah Muhammad keponakanku. Tahukah kamu siapa anak kecil itu?" Aku menjawab, "Tidak." Abbas melanjutkan, "Dia adalah Ali bin Abi Thalib." "Tahukah kamu siapa wanita itu?" Yahya menjawab, "Tidak." Abbas menjelaskan, "Dia adalah Khadijah binti Khuwailid, istri dari keponakanku." Ponakanku itu pernah berkata,
Tuhanmu yang benar adalah pencipta langit dan bumi. Dia telah memerintahkan mereka bertiga dengan apa yang kamu lihat. Demi Allah, aku tidak pernah tahu di permukaan bumi ini seseorang yang mengikuti agama ini kecuali 3 orang itu. Perawi hadis ini yang bernama Afif berkata, "Oh, seandainya aku beriman waktu itu, maka aku akan menjadi orang yang keempat." Termasuk dari keistimewaan Sayyidah Khadijah, beliau adalah istri Nabi Muhammad yang paling utama secara mutlak. Sebagaimana sabda Rasulullah, wanita yang paling utama di seluruh dunia adalah Maryam, Fatimah, lalu Khadijah, kemudian Asiyah istri Fir'aun. Disebutkan juga dalam sebagian riwayat yang sahih dan tidak diperselisihkan ulama bahwa Rasulullah bersabda, sebaik-baik wanita di zamannya adalah Maryam dan sebaik-baik wanita di zamannya adalah Khadijah. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis tentang keagungan Sayyidah Khadijah banyak sekali dan sudah terkenal di beberapa kitab rujukan ahli sunnah wal jamaah. Ulama menyepakati kebenaran hadis-hadis tersebut secara global bahwa Sayyidah Maryam, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Asiyah adalah wanita yang paling utama di dunia. Semoga Allah meridhoi mereka semua, amin. Sedangkan yang diperselisihkan adalah manakah di antara 4 wanita itu yang paling utama. Sebagian ulama ada yang berijtihad menentukan siapakah yang termulia di antara mereka dengan memaksakan diri untuk mencari-cari takwil, berusaha mengkompromikan beberapa hadis, tapi sepertinya usaha itu tidak memberikan banyak arti. Di antara keistimewaan Sayyidah Khadijah dan biografinya yang mulia adalah semua putra-putri Rasulullah dilahirkan darinya, kecuali Ibrahim, karena beliau dilahirkan dari Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah. Sayyidah Khadijah telah melahirkan 6 anak untuk Rasulullah. Yang pertama adalah Qasim, putra tertua. Dengan nama itu Rasulullah mendapatkan julukan Abul Qasim di kalangan masyarakat. Dan beliau ini pertama kali putra yang meninggal dunia. Menurut sebagian pendapat, beliau dimakamkan di Makkah. Yang kedua adalah Abdullah, dijuluki Thohir dan Thayyib, sebab beliau dilahirkan setelah masa datangnya Islam dan meninggal dunia saat masih kecil di Makkah. Ketiga adalah Zainab, putri sulung Rasulullah, dilahirkan sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, menikah dengan Abul As bin Rabi'. Beliau masuk Islam dan hijrah sebelum suaminya meninggal dunia di awal tahun 8 Hijriah, dimakamkan di pemakaman Al-Baqi. Yang keempat adalah Ruqayyah. Yang kelima adalah Ummi Kulsum. Sebelumnya 2 putri Rasulullah ini dinikahkan oleh 2 putra Abu Lahab yang telah ditetapkan celaka saat diturunkan surat Tabbat Yada Abi Lahabi wa Tabb. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Abu Lahab menjadi marah besar dan berkata pada mereka berdua, "Kalian tidak boleh berkumpul bersamaku sebelum kalian ceraikan putri Muhammad yang telah mencaciku." Maksud dari perintah ini tidak lain adalah untuk menyakiti hati Rasulullah. Maka mereka berdua menceraikan kedua putri Nabi sebelum terjadi hubungan suami istri, dan tidak pernah ada persentuhan di antara mereka. Ini adalah kemuliaan dari Allah bagi 2 putri Rasulullah. Kemudian Sayyidah Ruqayyah dinikah oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian ia berangkat hijrah bersama suami ke negeri Habasyah demi menyelamatkan keimanan mereka. Setelah beberapa lama di sana, mereka lalu kembali lagi ke Mekkah untuk kemudian hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Beliau meninggal dunia saat menjadi istri Sayyidina Utsman dan disemayamkan di pemakaman Al-Baqi. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan menikah lagi dengan putri Rasulullah yang bernama Ummi Kulsum. Ummi Kulsum juga meninggal dunia saat menjadi istri Utsman. Makamnya di pemakaman Al-Baqi dan terkenal. Dengan demikian, maka Sayyidina Utsman telah menikahi 2 putri Rasulullah. Dari sinilah beliau dijuluki Dzun Nurain, artinya pemilik 2 cahaya. Seandainya Rasulullah memiliki putri lagi yang belum menikah, pasti akan diberikan kepada Sayyidina Utsman bin Affan juga. Yang keenam adalah Sayyidah Fatimah Al-Gharra, terkenal dengan julukan Al-Batul atau Az-Zahra, ibu dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang diridhoi Allah. Beliau adalah istri dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib Al-Murtadha, sosok yang telah membahagiakan Sayyidina Fatimah dan yang telah mencintainya dengan tulus hati. Sayyidina Ali tidak pernah menikah dengan wanita lain sampai akhir hayat Sayyidah Fatimah. Beliau meninggal tahun 11 Hijriyah dalam usia yang ke-30 Qamariyah.
dimakamkan di pemakaman Al-Baqi menurut riwayat yang paling sahih. Menurut pendapat yang lain, beliau dimakamkan di rumah beliau sendiri bersebelahan dengan Hijrah Syarifah yang sekarang sudah masuk dalam lingkungan Masjid Nabawi. Tapi sayangnya keterangan ini tidak berdasarkan riwayat yang tepat. Maka dari semua keterangan di atas disimpulkan bahwa seluruh putri Rasulullah sudah masuk Islam dan berhijrah bersama dengan Rasulullah dari tanah Makkah Mukarramah ke Madinah Munawwarah. Mereka itulah putra-putri Rasulullah dari Sayyidah Khadijah. Semoga Allah memberikan ridhonya dan mengumpulkan kita dalam golongan mereka bersama dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Termasuk keistimewaan Sayyidah Khadijah adalah Rasulullah tidak pernah sekalipun lupa pada kecintaan Sayyidah Khadijah padanya. Rasulullah selalu mengenang keindahan masa lalu saat bersamanya dan merawat kebaikan itu dalam keluarga beliau. Bila ada sebuah hadiah datang pada Rasulullah, beliau selalu mengirimkannya pada keluarga Sayyidah Khadijah. Bila ada pembagian pada para sahabat, tidak pernah sekalipun Rasulullah membiarkan keluarga tersebut tanpa ada pemberian. Terkadang beliau menyembelih kambing sendiri, lalu memotongnya menjadi beberapa bagian, kemudian dikirimkan kepada sahabat-sahabat serta kerabat Sayyidah Khadijah. Bila hati Sayyidah Aisyah cemburu pada Sayyidah Khadijah, Rasulullah mengatakan, "Aku telah dikaruniai cintanya, maka aku pun mencintai siapa saja orang yang mencintainya." Di antara keistimewaan Sayyidah Khadijah yang diriwayatkan para pakar hadis dan tercatat dalam berbagai kitab hadis dan sejarah, bahwa Rasulullah selalu menyebut namanya, selalu menceritakan pada halayak ramai keharuman riwayat hidupnya, mengisahkan baktinya, memuji-mujinya dengan pujian terbaik, membacakan istighfar untuknya, lalu mendoakannya, sering menceritakan kemuliaannya dan keagungannya dan kesempurnaannya. Dan hal ini dilakukan Rasulullah tanpa bosan walaupun peristiwa itu sudah sekian lama. Bila Sayyidah Aisyah mendengar Rasulullah bercerita tentang beliau, maka datanglah perasaan cemburu dan berkata, "Bukankah dia seorang wanita yang telah memerah gusinya?" Maksudnya adalah kiasan dari rontoknya gigi karena faktor usia. Sudah tua renta, dan Allah telah menggantikannya dengan yang lebih baik, dengan seorang gadis yang masih muda belia. Maka begitu Rasulullah mendengar kata-kata tersebut, beliau marah dan bersabda, "Allah tidak pernah memberikan ganti dengan yang lebih baik darinya. Dialah orang yang pertama kali beriman padaku ketika orang-orang mengingkariku. Dialah orang yang membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku. Dialah orang yang memberikan seluruh miliknya ketika orang-orang menghalang-halangiku. Dan darinya Allah telah memberikanku anak-anak, sementara tidak ada dari kalian yang memberikannya." Disebutkan dalam beberapa hadis dari Sayyidah Aisyah As-Siddiqiyah, beliau berkata, "Pernah suatu saat Rasulullah bercerita tentang Khadijah dengan serius sekali. Tiba-tiba aku terbawa perasaan cemburu dan kukatakan kalimat yang tidak layak diucapkan. Seketika wajah Rasulullah berubah seperti seakan-akan beliau mendapatkan wahyu. Aku pun menjadi bingung dengan ucapanku dan timbul rasa sesal yang mendalam atas kelancanganku. Lalu aku berdoa, 'Ya Allah, kalau Engkau hilangkan kemarahan dari Rasulullah saat ini, aku tidak akan pernah menyebut Khadijah dengan kata-kata yang tidak layak lagi selama-lamanya.' Maka saat Rasulullah melihatku dalam keadaan seperti ini, beliau memaafkanku dan menyebutkan kembali kelebihan-kelebihannya yang lain nan cemerlang." Dari keterangan ini bisa dimengerti bahwa kecemburuan Sayyidah Aisyah bukanlah karena marah atau permusuhan, tapi timbul dari sifat manusiawi layaknya seorang wanita. Dan Sayyidah Aisyah sendiri yang menceritakan kemuliaan Sayyidah Khadijah ini. Seandainya tanpa adanya riwayat ini, kita tidak akan tahu siapakah Khadijah dan bagaimana ceritanya. Termasuk keistimewaan Sayyidah Khadijah adalah Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengirimkan salam pada Sayyidah Khadijah. Dia berkata, "Ya Muhammad, sebentar lagi Khadijah akan mendatangimu dengan wadah berisi kuah dan makanan. Bila dia datang, sampaikan salam dari Allah dan dariku." Dan ketika pesan ini sudah disampaikan, Sayyidah Khadijah membalas berkata, "Allah assalam," yang artinya Allah yang memberi keselamatan dan darinya keselamatan. Juga aku ucapkan salam pada Jibril. Keterangan ini tersebut dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim.
Di antara keistimewaan Sayyidah Khadijah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwa malaikat Jibril memberikan kabar gembira sesungguhnya Allah telah memberi rumah di surga untuknya. Malaikat Jibril berkata, "Berikanlah kabar gembira untuknya bahwa dia memiliki rumah di surga yang terbuat dari mutiara, tidak ada kebisingan dan tidak ada kelelahan di sana." Termasuk keistimewaan Sayyidah Khadijah adalah beliau menghadapi masa-masa suka dan duka bersama dengan Rasulullah. Beliau tidak rela bila Rasulullah diboikot di lereng bukit oleh kaumnya. Maka keluarlah beliau dari rumahnya yang mewah, keluar dari posisinya yang kuat untuk bergabung dengan Rasulullah di lereng bukit itu dan bergabung dengan orang-orang yang diboikot. Beliau tidak memperdulikan usianya yang saat itu sudah lebih dari 60 tahun demi menemani pimpinan para nabi. Beliau rela kehidupan mewahnya ditukar dengan kehidupan yang kasar dan keras. Betapa sering beliau merasakan haus dan lapar, sebab saat itu kaum Quraisy melarang seluruh masyarakat memberi makanan dan minuman. Maka layaklah bagi sejarah untuk menghormat dan menundukkan kepala di hadapan keagungan beliau dan memberikan mahkota pada lembar sejarah karena kemuliaan perilakunya. Keutamaan Sayyidah Khadijah tidaklah terhitung, tiada terbatas. Sebab apalah arti pujian kita bila dibandingkan dengan pujian Rasulullah yang telah terucap tentangnya, yang telah menyebut namanya di depan khalayak ramai, yang telah mengangkat derajatnya lebih tinggi dari para wanita di alam semesta ini dalam keadaan apapun, yang telah menuturkan keutamaannya dan kemuliaannya dengan pasti, yang telah berterima kasih atas beberapa sikap terhadap beliau dengan beriman dan membenarkan. Betapa agung akhlaknya, alangkah mulia sejarah hidupnya yang merupakan sifat inti manusia mukmin dan mulia, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah yang agung, sesungguhnya akhlak yang harus dimiliki oleh seorang mukmin adalah kuat berpegang teguh dalam beragama, kukuh tapi luwes, percaya pada keyakinannya, semangat dalam menuntut ilmu, berbelas kasih dalam mencintai, berhati lembut saat mengetahui, bijaksana dalam gelimang harta, menampakkan rasa cukup walaupun sebenarnya butuh, merasa risih dengan sifat rakus, berpenghasilan dari yang halal, selalu istiqomah dalam kebaikan, senantiasa giat dalam memberikan bimbingan, selalu melarang tindakan syahwat, senantiasa memberikan kasih bagi orang yang sedang membutuhkan. Sesungguhnya orang mukmin tidak boleh berbuat aniaya pada yang membenci, tidak berbuat dosa terhadap orang yang dicintainya, tidak menyia-nyiakan amanah yang telah dititipkan padanya, tidak boleh punya iri dengki, tidak boleh mencela. Saat dia terombang-ambing dia tetap tegar, dan saat dia berbahagia dia bersyukur. Seakan-akan semua sifat mulia ini telah ada pada diri Sayyidah Khadijah. Dan ketika lengkap sudah kesempurnaan Sayyidah Khadijah, derajat yang tinggi juga sudah menetap pada dirinya, dan memanjang sudah cahaya serta tanda-tanda keajaibannya yang begitu banyak. Maka pada saat seperti itu Allah memanggilnya pada tanggal 11 Ramadan, 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, menurut riwayat yang paling sahih. Sedangkan menurut riwayat yang lain 4 atau 7 tahun sebelum Nabi hijrah. Saat itu Rasulullah tidak mengsolatinya karena memang belum ada syariat sholat jenazah. Saat itu Rasulullah turun ke pemakamannya, menempatkan jenazahnya dengan baik, juga meratakan tanah di atasnya. Dan peristiwa turun langsungnya Rasulullah pada pemakaman ini juga merupakan keutamaan tersendiri yang tidak diperoleh istri-istri yang lain. Semoga Allah memberikan ridhonya pada seluruh istri Rasulullah sampai hari kiamat, amin. Saat meninggal dunia, usia beliau adalah 65 tahun, dikebumikan di pemakaman Mu'alla yang terkenal dengan sebutan Al-Hajun. Berita tentang dikebumikan di Mu'alla ini walaupun diriwayatkan dengan sanad ahad, akan tetapi telah masyhur di kalangan semua orang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga selalu terhaturkan pada utusan termulia, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada seluruh keluarga dan sahabatnya. Demikianlah pembahasan kali ini tentang perjalanan hidup mulia dari wanita termulia, yakni Sayyidah Khadijah. Semoga bisa menambah kecintaan kita kepada beliau. Semoga kita selalu tentram bersama orang-orang yang kita cintai, semua yang kita dambakan tercapai di dunia dan akhirat sana.
Demikian dari kami, apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu mir rabbika falatakunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.